Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil Qanatul Amani lil Arabiyyah wa Tarjamah. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Maharatu Al-Qira'ah wal Kitabah At-Tamhidiyah, ya. Skill membaca dan menulis dasar, ya, yang diajarkan di penjurusan bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu at-taqyim al-qira'i wal mufradat, ya. Bagaimana kita menilai hasil bacaan dari seseorang dan kosakata yang dia gunakan. Oke. Karena bacaan seseorang ketika dia membaca, ya, itu nanti berkaitan dengan tiga hal. Inilah nanti yang akan kita bahas dalam pembahasan ini, ya. Yang pertama, kita bisa menilai seseorang atau bacaan seseorang ketika dia membaca, ya, karena ini adalah mata kuliah membaca dan menulis. Jadi ketika kita membaca, kita dapat dinilai oleh orang lain dari tiga perspektif, ya. Oke. Yang pertama adalah taqyim at-talaqah al-qira'iyah, ya. Penilaian dari segi kelancaran membaca. Ya, sekali lagi, ya. Taqyim at-talaqah al-qira'iyah atau kelancaran kita membaca satu teks, ya. Jadi kalau ada teks di depan kita baca, kita lancar membacanya atau tidak, itu adalah penilaian pertama dari maharah al-qira'ah wal kitabah ini. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah taqyim al-mufradat. Taqyim al-mufradat, ya. Penilaian dari segi mufradat, ya. Biasanya reading, ya, hasil reading biasanya adalah kita menggali dan mengurai, ya, satu paragraf, ya, yang berisi kosakata Arab. Nanti kita akan ditanya dari segi antonim satu kosakata atau sinonim satu kosakata, ya, atau bentuk tunggal atau plural dan lain-lain, ya, atau arti lain dari satu maksud tertentu dari satu kosakata, ya. Jadi yang dinilai itu adalah kosakata yang dimiliki oleh seseorang ketika dia membaca satu teks itu, ya, pengembangan dari teks yang dia baca, ya, baik dari segi antonim atau sinonim atau jamak atau plural dari satu kosakata. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga yang dinilai adalah taqyim al-faham al-qira'i, ya, penilaian dari segi pemahaman seseorang terhadap bacaan teks yang dia baca, ya, karena ini adalah membaca itu adalah aktivitas akal mencerna rumus-rumus kebahasaan yang ada di dalam teks, ya. Bagaimana dia mencerna teks tersebut, ya, agar dia memahami teks itu, ya. Jadi yang dinilai itu adalah pemahaman dia secara umum terhadap satu teks itu. Itu yang ketiga, ya. Jadi ada tiga hal kalau kita disuruh membaca oleh seseorang, ya. Kalau kita ingin menilai bacaan orang, ya, berarti kita melihat dari tiga skill, ya. Yang pertama adalah talaqah qiraiyah, ya, at-talaqah al-qiraiyah, bagaimana dia membaca lancar atau tidak, ya, mandek-mandek atau tidak, ya, atau pelan atau merangka atau mengeja satu kata misalnya, itu jadi penilaian. Yang kedua adalah dari segi pengembangan kosakata mufradat yang ada. Oke, yang ketiga adalah pemahaman dia terhadap teks bacaan yang sedang dia baca. Oke, kalau dalam tiga hal ini kita bisa, ya, dan kita dapat menyelesaikan soal-soal yang ada, terutama di soal-soal reading, ya, berarti kita sudah mempunyai skill membaca, ya, skill membaca. Oke, sekarang kita coba lanjutkan pembahasan ini, ya. Apa itu at-talaqah al-qiraiyah, ya? Apa yang dimaksud dengan kelancaran kita membaca? At-talaqah, intilaq, ya. Oke. Silakan lihat teks yang ada di layar kaca antum, ya. Marhalatun yatamakkanu fiha al-muta'allimu min tahwil ar-rumuz al-muhitah al-maktubah, ya. Mohon maaf, ya. Marhalah yatamakkan fiha al-muta'allimu min tahwilir rumuz al-makhtiyah al-maktubah bisyaklin sahlin wa salisin wa biduni badlil kathiri minal juhdi ila
tahji'atil kalimah, ya. Yang dimaksud dengan at-talaqah al-qiraiyah atau kelancaran seseorang dalam membaca teks itu adalah sebuah fase, ya, yatamakkan fi hal muta'allim, ya, seorang pembelajar atau seorang peserta didik, ya, mampu min tahwilir rumus, dia mampu untuk mentransformasikan atau mengalihkan rumus-rumus tertulis, ya, al-maktubah, tertulis, ya, dalam satu teks, bisyaklin sahl, ya, dengan sangat gampang sekali, wasalisin, dengan cepat, ya, wabiduni badlil kathir, tanpa menghabiskan waktunya yang banyak, ya, minal juhud ila tahji'atil kalimah, ya. Jadi tanpa menghabiskan waktu untuk mengeja satu kosakata atau satu mufradat, ya. Jadi yang dimaksud dengan at-talaqah al-qiraiyah adalah kemampuan peserta didik dalam mengurai rumus-rumus kebahasaan tertulis, ya, dibaca dengan cepat, ya, lancar tanpa menghabiskan waktu mengeja satu kalimat, ya. Misalnya ada kalimat misalnya marhalatun, ya, dia tidak misalnya mirhal atau marhal, enggak, ya, dia langsung baca marhalatun, ya, lancar dia membacanya, ya. Itulah yang dimaksud dengan at-talaqah al-qiraiyah di dalam skill membaca dan menulis di dalam mata kuliah kita ini. Oke, yang kedua adalah taqyim al-mufradat tadi, ya, yaitu tentang kosakata, ya, penilaian kita terhadap kosakata yang dimiliki oleh seseorang yang sedang membaca sebuah teks bacaan, ya. Kita baca, ya, bersama-sama al-ghina al-mufradati, al-ghina al-mufradati lil muta'allimi yushimu fi, ya. Yang pertama sur'atul qira'ah wa diqqatiha wa tahqiqil faham, ya. Kekayaan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik, ya, akan yushimu fi, ya, sangat menyumbang, ya, sangat memberikan efek, ya, atau sangat membantu dalam tiga hal, ya. Yang pertama, kosakata yang banyak itu membantu dia untuk sur'atul qiraah, ya, untuk cepat membaca teks atau kata itu atau kosakata yang ada di dalam teks itu, ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu artinya dan sudah ada kosakata itu di dalam pikirannya sebelumnya, ya. Akhirnya dia bisa membaca, ya. Tentunya orang yang sudah tahu kosakatanya, ada kosakata tertentu dia sudah memahami dan sudah tahu, dia akan cepat membacanya, ya. Berbeda dengan orang, ya, seseorang yang menemukan satu kata yang sebelumnya dia tidak tahu artinya, dia akan mengejanya, dia akan akan memikirkannya, ini apakah yang betul ini adalah A atau B, begitu, ya. Oke, berarti kekayaan kosakata yang dimiliki oleh mahasiswa atau peserta didik atau orang yang membaca membantu dia untuk kelancaran membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, diqqatiha, ya, ketepatan bacaannya, ya. Jadi kalau orang sudah tahu kosakatanya, banyak kosakatanya, dia akan tahu cepat membaca dan tepat, ya, tepat membaca satu kosakata itu, ya, satu paragraf itu, ya. Wa tahqiq al-faham, ya. Yang ketiga tujuannya adalah atau manfaatnya adalah dia cepat memahami teks itu, ya. Ya, karena dia sudah tahu artinya, dia sudah tahu kosakatanya, kemudian dia membacanya juga tepat, maka tentu pemahaman yang dia dapatkan dari teks yang dia baca itu, ya, ketika dia mengurai rumus-rumus kebahasaan itu, dia bisa menangkap, ya, langsung menangkap inti yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut, ya, begitu. Wadzalika li'anna mukawwin al-mufradat huwa al-muhaddid ar-ra'is fi suhulati an-nasl al-maqra'i aw su'ubatihi, ya. Karena kosakata itu adalah kunci utama mudahnya teks yang dibaca atau sulitnya teks yang dibaca. Kalau dia tahu kosakatanya, pasti teks yang dibaca akan sangat mudah, begitu, ya. Oke, demikian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pembahasan yang tidak difahami atau pertanyaan, bisa ditanyakan di bagian kolom komentar. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.